Akan memberikan edukasi kembali tentang sejarah yang kemarin saya sampaikan mengenai Aji Rawaronte dan sejarah pusaka pemberian beliau dari Mbah Haji Bakir. Begini saudara-saudara, teman-teman tercinta dan terkasih saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Para hadirin semua, pada masa lampau, sesudah kejadian-kejadian yang saya ceritakan kemarin, itu sebenarnya adalah tonggak awal dari nama-nama sejarah setiap desa. Ketika telah terjadi pertempuran yang mengakibatkan tewasnya Maling Kediri dengan punahnya Aji Rawaronte yang dia miliki. Selanjutnya, karena kecewanya para pemilik tahta Kediri, karena jawarannya Sang Maling Kediri telah tiada, maka dengan segala kekuatan yang ada ditangkaplah Syekh Abdul Adim Corean oleh para penguasa Kediri saat itu yang mungkin kurang begitu baik. Ditangkap. Lalu karena beliau itu sangat sakti dan tidak terkalahkan dan dijaga oleh Allah dengan kekuatannya, beliau tidak bisa dibakar, dibunuh, dipegal atau diapapun tidak bisa. Maka mereka berinisiatif. Syekh Abdul Adim itu ditaruh di sebuah bronjong atau seperti keramba. Ditaruh di keramba besi, dimasukkan, diikat, dibandul dengan batu. Kemudian mereka bersama-sama membuangnya ke Sungai Brantas. Lah, inilah menjadi cikal bakal nama-nama desa di sekitar wilayah Kediri ini. 1. Syekh Abdul Adim Ida adalah seorang waliullah dan pendiri pondok pesantren Torekoh. Karena Torekoh orang Jawa sulit menyebutnya, maka orang sekitarnya menyebutnya Coreko, Torekoh atau Coreko, sehingga menjadi tonggak awal desa itu bernama Corean. Torekoh, Corean. Begitulah orang Jawa karena sulit untuk menyebutkan dalam bahasa Arab. Kedua, setelah terjadi pemberonjongan daripada beliau, dibuang ke Sungai Brantas dan dibandul oleh batu, maka tenggelamlah pelan-pelan jasad beliau yang mulia, tenggelam di Sungai Brantas yang saat itu masih luas, sangar dan penuh dengan aura mistis dan para setan dan jin sebagainya. Dilempar beliau ke tengah sungai, tenggelam terbawa oleh batu. Terus bergerak dari bawah sungai, merayap. Ketika suatu saat di daerah utara, tersembullah bronjong daripada beliau, menyampir di tonggak bambu. Maka orang mengatakan, tersampir. Maka daerah itu menjadi desa Semampir. Lalu karena orang desa takut oleh kekuasaan pada saat itu, maka terus disundul pakai kayu dan berjalanlah bronjong itu terus ke bawah. Di suatu desa menyembul bronjong itu lagi. Karena bronjong menyembul airnya menjadi biru, maka daerah itu disebutlah sampai sekarang Jong Biru, yang artinya bronjong keluar airnya biru. Begitulah saudara, terus bronjong itu bergerak di bawah Sungai Brantas, terus ke utara, dan akhirnya bronjong itu sampai ke daerah hampir Kertosono. Di sana bronjong itu oleh orang kampung yang tidak tahu ditariklah ke tepi, dan dengan ajaibnya
beliau tidak ada di dalamnya. Wallahu alam, kemana Allah membawanya. Karena Bronjong itu oleh orang sekitar akhirnya dikubur. Dan jadilah desa itu menjadi desa Dodot, atau yang berarti Bronjong tadi ditarik, didodot kalau bahasa Jawanya. Begitulah banyak desa-desa yang berasal dari orang alim ini, yang berawal dari satu orang saja, akhirnya banyak menjadi desa, 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 dan desa. Begitulah Allah mengangkat kemuliaan seseorang karena pertapaannya, kebaikan hatinya. Begitulah Allah mengangkatnya. Saudara pemirsa yang budiman, saya membuat vlog ini sekedar menambah edukasi kepada teman-teman bahwa sejarah itu ada. Sejarah itu bukan hanya cerita, tapi sejarah itu menjadi kenyataan sekarang. Bukti adalah sebagaimana desa-desa, makam-makam ada semuanya yang sudah saya ceritakan di cerita saya sebelumnya. Selanjutnya akan kita bahas nanti masalah pusaka yang saya bawa ini benar-benar sejarah, dan sejarah tak akan kita lupakan dan harus kita hormati. Terima kasih edukasi saya kali